Oke, jadi saya udah ngasih sebenarnya 3 video tentang percentage, tapi saya akan menjelaskan sekilas saja dalam bahasa Indonesia sehingga kalian tuh paham apa sih arti dari percentage. So, percentage ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya persentase. Itu awal katanya itu adalah persen. Persen ini artinya per 100. Untuk tandainya persen sendiri itu ditandai seperti ini. Sebuah tanda namanya persen. Nah, persen ini adalah sebuah fractions atau pecahan di mana denominator atau penyebutnya atau angka di bagian bawah dalam pecahan itu adalah 100. Jadi misalnya adalah sebuah angka per 100, misalnya 18 per 100 atau 18 over 100, and then ini 18% atau 18%. Jadi 18 per 100 itu 18%. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya 30%. 30% ini artinya 30 per 100 atau 30 over 100. 50% artinya 50 per 100. Kayak gitu ya. Jadi kita dalam pembelajaran percentage kita akan mempelajari mungkin fraction diubah menjadi persen atau persen menjadi fraction, atau nanti ada decimal berarti persen menjadi decimal, decimal menjadi persen. Kayak gitu ya. Saya rasa semoga kalian paham tentang percentage dengan penjelasan singkat ini. Oke guys, sekarang kita mulai aja. Soal yang paling sering ditanyakan itu biasanya mengubah fractions atau in bahasa pecahan menjadi percentage atau dalam bahasa Indonesia itu persentase. Mengubahnya ini harus mengingat konsep dari fraction sendiri dan percentage sendiri. Kalau fractions itu kan pecahan biasa ya, misalnya 2/5. Lalu kita ingin mengubahnya dalam percentage, persen. Artinya kita harus mengubah denominatornya menjadi 100. Bawahnya berubah jadi 100, atasnya harus berubah juga. Tapi jadi berapa, itu yang akan kita pelajari di sini. Untuk mendapatkan atasnya itu mudah. Misalnya tadi kita punya 2/5. Kita ubah menjadi fractions, itu artinya kita kalikan dengan masing-masing atasnya maupun bawahnya, kita kalikan dengan 100 per denominatornya 5. Jadi ditaruh di sini 5. 5 ini dapat dari mana? Dari sini, dari denominator fractionnya. Denominator itu penyebut maksudnya, yang bagian bawahnya. Bawahnya juga. Jadi atasnya dikali 100 per 5, bawahnya dikali 100 per 5. Kita jadikan dia angka biasa, 100 dibagi 5. Kalau kalian masih ingat pembagian, bagi aja kayak biasa. 100 dibagi 5 itu 10 dibagi 5, 2. 2 kali 5 itu 10. Kurangkan 10 kurang 10 itu habis 0. 0 dikali 5 itu 0 dibagi 5 itu 0. 0 dikali 5 itu 0. 0 kurang 0 habis. Jadi karena udah habis seperti ini, berarti kita dapatkan 20. Atasnya dikali 20, bawahnya dikali 20. Kan sama-sama 100 per 5 ya. Berarti jadi 20 per 20. Oke. Baru akhirnya kita kalikan. 2 dikali 20 itu 40. Bawahnya pasti 100 karena percentage, persen. Persen itu artinya per 100. Oke. Jadi ini per 100. Dapatlah 40 per 100. Baru diubah menjadi tandanya per 100 ini seperti ini, 40%. Nah, kayak gini ya. Kita coba soal yang berbeda. Sampai sini paham? Ya, kita lanjutkan ya soal yang berbeda ya. Apa ya? 3 per 10 ya. 3 per 10. Nah, 3 per 10 ini kita mau ubah dia menjadi persen. Oke. Artinya kita kalikan 100 dibagi 10 per 100 dibagi 10. 100 per 10 per 100 per 10. 10-nya dapat dari mana? 10-nya dapat dari sini. Dari denominatornya. Karena kita harus mengubah denominatornya menjadi 100, otomatis atasnya juga atau numeratornya itu harus berubah juga. Berarti 3 per 10
dikali 100 per 10 itu 10, sama aja bawahnya 100 per 10 itu 10. 3 per 10, 3 dikali 10 maksudnya, 3 dikali 10 itu 30 per 10 dikali 10 itu 100. Udah dapat per 100, baru kita ubah menjadi tandanya. Per 100-nya kita ubah menjadi tanda persen seperti ini. Gampang ya? Oke, tadi kita udah mengubah fractions pecahan biasa yang tidak ada campuran dengan bilangan bulat. Sekarang kita mau mengubah gimana kalau fractionnya itu berbentuk bilangan campuran di mana ada bilangan bulat, misalnya 3, kemudian ada fractionnya jadi 31 per 2 misalnya. 31 per 2 ini kan pecahan yang campuran, ada bilangan bulatnya itu 3, ada fractionnya di sini 1 per 2. Jadi gimana kita mau mengubah ini menjadi percentage? Ini agak berbeda. Untuk yang seperti ini, bilangan bulat atau bilangan integer, ini integersnya ini kita langsung kalikan dengan 3 kali 100%, lalu kita tambahkan si 1 per 2 nya ini kita ubah seperti mengubah pecahan biasa menjadi percentage. Seperti tadi dikalikan dengan 100 dibagi dengan denominatornya yaitu 2, denominator pecahan ini. Kemudian bawahnya juga 100 per 2 seperti ini. Jadi atasnya 1 dikali 100 per 2, bawahnya juga 2 dikali 100 per 2. Jadi sama dengan 3 dikali 100% itu adalah 300%. Ini harus dituliskan ya, karena persen ini dengan 300% dengan 300 biasa tanpa persen itu beda ya. Kalau 300% artinya 300 per 100. Oke, 300% kita tambahkan dengan atasnya. Kita tetap tuliskan aja biar gampang dipahami. Atasnya 100 dibagi 2 itu 50. Sama aja kan, sama-sama 100 per 2, berarti ini juga 50. 300% ditambah 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Sudah dapat nih per 100, berarti sudah bisa kita ubah tandanya menjadi 50%. Di 300% kita tambahkan dengan 50, bukan per 100 lagi, tapi persen. Karena kan ini persen ini kita ubah menjadi tanda ini agar bisa ditambahkan dengan si 300%. Didapatkanlah hasilnya 350%. Gampang ya? Kita coba dengan contoh lain nih. Kan ini udah contoh yang pertama. Sekarang kita coba contoh yang berbeda. Artinya gini ya, kalau kalian mau menghitung fractions ke percentage, kalian harus hafal perkalian. Kalian juga harus tahu cara pembagian yang kayak tadi, yang pembagian ke bawah. Itu kalau kalian udah memiliki basic itu, atau kalian udah paham cara perkalian dan pembagian, kalian pasti tahu gitu ya. Oke, kita coba lagi, misalnya 4 2 per 25 kita ubah menjadi fraction. 4 per 2 per 25 ini kan suatu fraction. Kita coba contoh lain, yaitu misalnya 4 2 per 25 kita ubah menjadi persen. Gimana cara mengubahnya? Sama aja yang seperti contoh sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan si integer atau 4 ini kan bilangan bulat atau integer ya, sama aja si 4 ini. 4 ini kita kalikan langsung dengan 100%. Karena apa? Karena dia bukan pecahan. Angka 4 ini bukan pecahan. Ditambahkan dengan 2 per 25. Nah, yang ini baru kita jadikan dia percentage dari fraction biasa. Karena kan ini sebuah fraction nih, 2 per 25 ini fractions. Gimana caranya? Kayak yang tadi, 100 bagi 25 per 100 bagi 25, ini dalam kurung. 4 dikali 100% itu 400%. Ini harus dipahami ya, 100% ya, bukan 100. 100% artinya 100 per 100. Itu
gitu ya, 100% ini. Jadi 4 dikali 100% itu 400%, bukan 400 aja ya, harus ada persennya. Ditambahkan dengan masih 2/25, kita kalikan 100/25 itu 4. Ini harus kalian tahu cara pembagian ke bawah gimana. Kalian harus tahu cara pembagian gitu. Kalau kalian tahu cara pembagian, kalian pasti bisa kerjain ini. 100/25 itu 4 juga. Oke. 400% ditambah 2 kali 4 itu 8. 25 kali 4 udah jelas per 100. Kenapa? Karena tujuan tadi fractions ini, tujuannya kita melakukan perkalian ini adalah mendapatkan per 100, sehingga bisa diubah menjadi tanda persen. Ini kan udah per 100 atau persen. Jadi 400% ditambah dengan 8 per 100-nya bukan ditulis per 100 lagi, tapi langsung persen. 400% ditambah 8% itu 408%. Seperti ini ya.